Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan perlindungan Tuhan. Semua karena pertolongan daripada Tuhan saja. Dan pada saat pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kota Smyrna adalah sebuah kota yang terkenal sangat makmur dan indah. Di kota itu diberlakukan suatu aturan yang sangat keras, di mana rakyat diwajibkan untuk menyembah kaisar. Hal ini untuk membuktikan kesetiaan dan loyalitas rakyat kepada pemerintahan Romawi. Sampai-sampai rakyat menyerukan kaisar sebagai Tuhan. Ini menjadi suatu tantangan besar bagi para pengikut Kristus atau jemaat Tuhan di kota Smyrna. Sekalipun berada dalam tekanan, jemaat di Smyrna itu tetap teguh mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Mereka menolak untuk menyembah kaisar. Akhirnya, mereka pun dianggap telah melanggar hukum, telah menjadi pembangkang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami penganiayaan. Jemaat Smyrna rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan berpendirian teguh untuk tidak menyembah kepada berhala atau kaisar. Mereka berkomitmen untuk tetap setia mengiring Kristus sampai akhir, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan rohani, kita seringkali diperhadapkan pada tantangan yang tak beda jauh dengan jemaat Smyrna ini. Tapi karena tidak kuat dengan tekanan, dengan intimidasi, aniaya atau penderitaan, ada banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan, memilih untuk melakukan kompromi dengan dosa dan menyangkal imannya kepada Kristus. Padahal Tuhan telah menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhir, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan menginginkan kita setia apapun keadaannya sampai garis akhir hidup kita. Kita bisa meneladani Rasul Paulus yang berkomitmen dan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara, kata Smyrna artinya adalah mur, semacam damar yang pahit tetapi baunya sangat harum dan sering dipakai sebagai bahan untuk membuat minyak wangi. Inilah gambaran kehidupan orang percaya yang mampu bertahan sampai akhir, yang sekalipun harus diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit, dengan penderitaan, dengan tantangan, tetapi hidup mereka berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan lewat perkataan dan perbuatan. Saudara, lalu mengapa kita harus memilih setia? Yang pertama adalah karena hidup setia berarti meneladani Tuhan Allah. Dalam Ulangan 7 ayat ke-9 dikatakan, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai
kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, Allah adalah pribadi yang setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dari dulu sampai sekarang, Dia tetap setia mengasihi manusia. Allah memelihara hidup manusia dari hari ke hari. Jikalau Allah begitu setia kepada kita, maka kita pun juga harus meneladani karakter Allah yang setia. Yang kedua adalah karena hidup setia adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Firman Tuhan menyebutkan bahwa salah satu dari buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan menjadi bukti bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah karena hidup setia akan mendatangkan upah. Saudara, dalam Lukas 19 ayat ke-17 dikatakan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Yang berikutnya adalah kesetiaan adalah karakter yang Tuhan inginkan ada pada diri orang percaya. Bagi orang setia, Tuhan akan memberikan upah, saudara. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saat pagi ini kita memilih untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap setia mengiring Tuhan sampai garis akhir kehidupan ini. Karena ada upah kekal yang menanti kita, yaitu mahkota kehidupan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih buat firman Tuhan saat pagi ini yang mengajarkan, mengingatkan, meneguhkan kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami senantiasa setia kepada Tuhan, setia sampai akhir hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang belajar dari Tuhan, meneladani Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menanti-nantikan upah yang Tuhan sediakan bagi kami, mahkota kehidupan. Ajar kami untuk setia dalam perkara kecil ya Tuhan, untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, sekolah kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga. Keserahkan hari ini dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota, dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.